Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo, tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya makin terdesak dan dia tidak bisa membuktikan lagi bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena seluruh penelitian-penelitian abal-abal yang dia lakukan selama ini sudah terjawab seluruhnya. Dan terakhir, Roy Suryo ini kan mengatakan bahwa nama Soemitro di ijazah Pak Jokowi katanya itu salah penulisannya, apalagi gelar profesornya. Nah, hal ini langsung dijawab oleh UGM. Begitupun dengan isu Gaj Haj Adam. UGM melalui kuasa hukum Pak Jokowi yakni Bang Rifai juga sudah memastikan bahwa itu adalah security, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Opung Parbela memberikan sentilan humor politik yang sangat tajam kepada Banteng, utamanya kepada Ferdinand Hutahian yang kemarin itu keceplosan mengatakan bahwa Banteng ingin merebut posisi wakil presiden dari Pak Prabowo. Waduh, benarkah begitu? Pantes saja ngotot banget menyerang Mas Wapres Gibran dan juga Pak Jokowi. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Irjen Pol Ricky Sitohang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh. Om Udin punya pekerjaan baru nih. Waduh. Jadi ini dia, penata artistik atau apa gitu ya kan? Penata yel-yel, teman-teman. Ayo atur. Ayo atur, Din. Aduh, emang pengacara multi talent orang ini ya. Penegasan lagi dari Mbak Aida Greenberry. Hormat saya kepada Mbak Aida Greenberry. Beliau menuliskan, sudah jangan diteruskan lagi membicarakan soal ini. Sudah jelas nama ayah saya adalah Profesor Sumitro, pakai U, bukan pakai OE. Banyak penjelasannya. Beliau bahkan mengunggah dokumen tentang kalau orang Jawa tuh kenapa depannya selalu pakai U. Sumitro. Kenapa dulu OE? Karena itu ejaan lama, ejaan Van Ophusen. Ejaan baru U. Jadi Profesor Ahmad Sumitro itu pakai U. Dan ini menunjukkan kecintaan Mbak Aida kepada Prof Ahmad Sumitro. Dan Mbak Aida mengatakan bahwa sekali lagi nama ayahnya adalah Profesor Dr. Insur Ahmad Sumitro. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Waduh. Dan kedua ejaan tersebut sah. Serta digunakan dalam dokumen resmi. Somasi itu harus tahu nama yang disomasi. Selesai. Mas Topi Merah. Roy. Di KTP Anda namanya Topi Merah bukan? Ya sudah. Ngapain dijawab? Pensomasi tidak tahu nama Topi Merah, tidak tahu nama alamatnya. Ya, ini namanya bisa error en persona. Loh, dikirimnya kemana kemarin somasinya? Dikirimnya ke WA. Namanya Imam. siapa? Ya, kenapa aku sebut kau topi merah? Karena di trademarkmu itu topi merah. Betul. Di podcastnya topi merah. Channelnya Topi Merah. So, aku tunjukkan ke orang itu, dia menolak nggak? Berarti tolaklah semua podcastnya itu. Logika hukum kayak kita nggak bodoh-bodoh banget lah, Mas Imam. Kemarin Ferdinand Hutahian sempat keceplosan. Katanya PDIP siap untuk mendampingi Bapak Prabowo 2029. Ketahuan nih ya. Ketahuan nih. Pantesan nyerang-nyerang Bapak Joko Widodo. Pantesan nyerang-nyerang Mas Gibran. Pantesan nyerang-nyerang BSI. Pengen rupanya. Ternyata ada nih yang siap mendampingi Bapak Prabowo. Cile. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Gimana nih Bang Ferdinand? Masa sekelas PDIP nggak mau bertanding sendirian lawan Prabowo? Gimana nih? Nggak paten lah kalau kayak gitu. Pertarungan politik 2029 sudah dimulai. Kita menyaksikan 5 kekuatan poros politik yang akan bertarung pada 2029 nanti. Bisa saja mereka juga saling bergandengan atau bisa saja saling menghabisi. Poros pertama adalah poros
Prabowo Subianto tentu dengan dirinya sebagai kandidat calon presiden. Oke. Yang kedua, poros Megawati Soekarno Putri. Tentu di sini ada dua yang bisa maju 2029 nanti, yaitu Puan Maharani atau Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oke. Poros ketiga adalah Susilo Bambang Yudhoyono, tentu dengan Agus Harimurti Yudhoyono putranya. Ya. Poros keempat adalah Joko Widodo, juga adalah dengan Gibran Rakabuming Raka putranya. Dan poros kelima adalah poros Yusuf Kala dengan Anies Baswedan sebagai pionnya. PD Perjuangan adalah partai yang paling siap baik untuk berdampingan dengan Prabowo maupun untuk menjadi kompetitornya. Mendampingi. Baik berdampingan dengan Bapak Prabowo ataupun jadi kompetitor. Iya. Ketahuan. Kenapa? Hah? Udah merasa nggak bisa fight. Tak kuat lagi pun. Udah merasa pengalaman kemarin merupakan pengalaman pahit. Udah ngerasa 5 tahun ini nggak enaknya di luar pemerintahan. Hah? Gimana? Udah defisit? Defisit. Ada aja siap mendampingi Prabowo. Juga ada ahli pidana yang menyebutkan bahwasanya untuk Roy Suryo ini kemungkinan bisa lebih dari 12 tahun penjara karena dia adalah mantan narapidana Iya. gitu. Mantan napi. Ini gimana nih Pak Nggak Jenderal? bisa ya. Kalau masalah itu kita serahkan kepada keputusan hakim kan gitu. Memang dia masalahnya mantan narapidana yang tidak bisa mendapatkan RG. Nah, tolong masyarakat cermat, kenapa teriak-teriak sampai sekarang? Kalau seandainya bisa dapat RG, dia pasti cari jalan keluar juga. Tapi kan RG nggak bisa dia. Makanya dia berusaha untuk mencoba meminta Nah, iya, pokoknya hentikan kejaksaan. apa segala dengan segala macam cara gitu loh kan. Kasihan saya sebenarnya lihat dia tuh. Lihat wajahnya sekarang tuh. Betul. Nah, saya kasihan, tapi tak ngotot aja. Padahal kalau seandainya memang dia mau berkaca kepada dirinya, ya udah nanti sidang pengadilan nanti pada saat nanti saya ngomong, kan nggak salah. Nggak usah terlalu sombong lah, minta maaf aja kenapa sih? Ataupun dengan segala permasalahannya ya saya mohon keringanan hakim karena ini sudah berbuat kekilafan, kenapa pasti malu sih? Ada lagi yang satu lagi, tadinya sudah mau pengen deket, tiba-tiba karena disorotin orang, oh saya nggak merasa, katakan. Ya hadapin aja nanti. Siapa Udah tuh? tahu kan maksud saya siapa kan? Paham lah, Rai juga udah masuk. Udah Iya, paham iya, lah. iya. Siap, Jadi Pak Jenderal. kesimpulannya itu kita lihat aja nanti. Ya prosesnya ini. Saya sangat berharap sebenarnya JPU apa yang gue tunggu, ya supaya bisa terjawab apa yang menjadi suara hati daripada masyarakat. Katakan aja kalau benar-benar salah-salah, sehingga hukum tetap ditegakkan sesuai dengan konstruksinya. Tidak ada keberpihakan kepada siapapun. Kalau memang dia tidak benar, bilang tidak benar. Kalau memang dia benar, buktikan benar. Gitu. Jangan pula nanti macam-macam. Sekarang ada lagi tuh. Apa tuh? Biar Apa tuh, Pak? tahu, saya kupas semua tuh, Mbak Bibi. Ada alumni UGM Iya. menuntut dia. Ya saya bilang mohon maaf aja, mohon maaf, goblok saya bilang gitu. Waduh, Kalau menuntut UGM-nya bukan Pak Jokowi. Apa hubungan hukumnya dengan Pak Jokowi? Tuntutlah UGM tuh. Kalau alumni UGM merasa bahwa ijazah nggak benar, UGM-nya minta pertanggungjawabannya. Termasuk Roy Suryo, UGM-nya minta pertanggungjawabannya. Iya, Bukan gugat UGM Jokowi. tuh. Karena UGM sudah menyatakan dia alumni. Iya. Dia sah memegang sertifikat itu. Kalau kau tidak terima, tuntut ke sana, bukan bapak itu yang dituntut. Tapi Kembali lagi, salah makan obat lagi kan? salah makan obat. Ya, makan pil mana nggak tahu saya. Salah Nah, makan tadi malam obat. juga ada disinggung sama Harun. Jika ini nanti yang sampai ke persidangan ini kasus ini, Refli Harun justru mengatakan bahwasanya ini bukan soal ijazah, tapi lebih ke apa yang dilaporkan itu pencemaran nama baik yang akan disidangkan. Gimana nih Pak Jokowi? Itu betul. Oke. Loh, ini tidak ada urusan ijazah. Nah, ini saya luruskan kepada masyarakat lagi, ya. Yang sekarang sedang bermain ini adalah masalah pencemaran nama baik, bukan masalah ijazah. Jadi jangan salah makan obat nih Refli Harun ini. Jangan salah makan Ya, obat. sebenarnya dia tahu tapi pura-pura nggak ngerti nih orangnya itu. Aduh. Loh, masalah ijazah sudah clear, close. Sudah diputuskan di Baris Krim Polri, hasil pemeriksaan daripada laboratorium forensik. Nah, sekarang yang dituntut oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baiknya.
Yang disidangkan itu adalah pencemaran nama baik, bukan masalah ijazah. Dodol. Oh, berarti kemarin di Barreskrim itu sudah case close ya mengenai ijazah Pak Jokowi. Kalau itu benar-benar identik dan bisa dikatakan asli karena sama dengan ijazah pembanding lainnya. Ya berarti sejak dulu memang ijazah Pak Jokowi sudah asli di kepolisian. Makanya nanti di sidang tinggal kita tunggu nasibnya Roy Suryo, teman-teman. Apakah dia dibui 12 tahun atau kali 15 tahun? Wah, ini penting nih. Karena berat-berat juga nih kayaknya hukumannya nih. Kalau juga yang betul-betul nih nggak jelas betul-betul. Nanti di sidang pengadilan, kenapa dicemarkan nama baiknya? Karena saya memang pemilik ijazah yang sah. Yang ini asli. Loh ijazah saya, kata Pak Jokowi kan. Ini loh buktinya. Ini loh dari SD, SMP, SMA sampai S1. Nah, itu Sudah dia. saya buktikan kan. Berarti saya memang dicemarkan nama baik Itu dia. saya. Jadi poinnya bukan ijazah, poinnya adalah pencemaran Nama baik. Jangan dibalik-balik, Komandan. Pantas Bener takut juga Roy kamu Suryo kah? Ilmu hukum dari mana kamu pakai itu? Pantas takut Makanya Roy Suryo. belajar gitu loh. Jangan dikasih ilmu, kasih titel, tapi kok isi ilmu pengetahuannya kok cuma sebegitu gitu loh. Itu kira-kira ini ya. Nah, ini kan kabarnya sebentar lagi P21 nih Pak Jenderal. Isunya kabar yang beredar ke kita nih sebagai media dalam minggu ini ya, semoga ya Pak Jenderal, kita juga nggak tahu ya itu keputusan yang ada di Kejaksaan. Jika memang nantinya akhirnya P21 mempertegas saja nih Pak Jenderal, ini banyak banget pertanyaan dari netizen sebenarnya, bakal ditahan nggak Roy Saya Suryo? sudah tahu tuh kemana larinya Mbak Pipi ini mau bertanya, kemana goal yang mau diharapkan dari jawaban saya toh. Iya. Dikit ditanya, tapi saya sudah tahu muaranya kemana gitu loh. Jadi begini, seketika P21 dinyatakan oleh JPU, berarti kan persiapan penyerahan tahap 2. Tuh. Kalau penyerahan tahap 2, berarti lengkap tersangkanya, barang buktinya, Alat bukti, barang bukti. dan bukti-bukti yang lain yang mengikat, semuanya diserahkan ke JPU, termasuk orang-orang ini. Nah, kalau saya dulu itu, supaya saya takut daripada melarikan diri dan lain sebagainya, sebelum saya serahkan 1 hari sebelumnya, kita panggil mereka ini, kita lakukan penahanan. Lakukan penahanan. Supaya sah. Pada saat saya menyerahkan semua ini, jangan ada lagi yang ketinggalan. Ya. Ini loh barang buktinya, ini loh bukti voice-nya, ini loh orang-orangnya, serahkan ke JPU. Tentunya kalau diserahkan ke JPU karena status mereka sebagai tersangka, yang menggunakan SOP yang berlaku. Apa SOP yang berlaku tuh? Ya pakai rompinya, borgol Rompi? tuh tangan, Borgol. Wow. masukkan ke mobil tahanan. Itu adalah mobil yang berkekuatan hukum, sah dan meyakinkan, nyampe ke JPU. Masalah nanti di JPU tindak lanjutnya mau ditahan selanjutnya, itu hak kewenangan JPU. Oh, Yang penting iya. bahwa tugas pokok fungsi daripada penyidik sudah selesai. Bunda tadi cukup panas di dalam, tadi menegangkan tadi di dalam. Ya, gimana, Bunda? sebenarnya ya hanya yang dilakukan acara rakyat bersuara ini sebenarnya sungguh bagus. Cuman ini ada beberapa narasumber yang tidak sesuai dengan cara dia menyampaikan. Ketika dia berbicara mau sejam lebih, kita tunggu diam. Ketika kita berbicara semua menimpa, sehingga kita nggak kontrol, Nggak konsen. dan ya. kita juga kadang-kadang merasa gimana ya, merasa terpojok gitu. Terus mereka melakukan itu sudah by data, mereka sudah punya konsep, sepertinya ini yang ngomong ini yang ngomong ini yang ngomong ini. Semua itu kan mereka lakukan dengan sebelum mereka tampil, sementara kita hanya tampil untuk menyampaikan pendapat hukum kita melalui undang-undang. Yang mau saya bahas di sini yaitu tentang mereka itu minta RJ. Mereka minta menghentikan perkara. Dihentikan perkara itu kan kalau di dalam pengadilan itu namanya intervensi, gugatan intervensi kalau di pengadilan. Nah, kalau RJ dia di sebelum
belum tersangka boleh dia lakukan. Kan ada penelitian tidak cukup alat bukti, tidak ini due process of law itu sudah dijalankan, sudah ada bukti. Waduh, menarik banget ya penjelasan dari Bapak Irjen Pol Ricky Sitohang mengenai nasib dari Roy Suryo maupun Tifa yang katanya kalau beliau jadi penyidik akan dipanggil, ditahan, diborgol pakai rompi oren, kemudian naik mobil tahanan dibawa ke kejaksaan. Waduh. Kasihan banget ya. Semoga nanti seperti itu kejadiannya teman-teman. Semoga seperti apa yang dibayangkan oleh Jenderal Ricky Sitohang, biar kita punya tontonan yang menarik gitu ya kan. Karena jangan sampai orang-orang ini kabur nih, jangan sampai, ya kan. Jangan sampai kayak yang di pesantren mana tuh yang melakukan pencabulan terhadap santrinya, yang sempat kabur ustadz ini tapi akhirnya berhasil ditangkap lagi teman-teman. Jangan sampai para penuduh ijazah ini kabur nantinya, nggak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena selama ini kita bisa lihat apa yang mereka tempuh, yakni ingin menyelesaikan perkara ini tanpa adanya pengadilan. Dalam artian mereka mendesak penegak hukum, dalam hal ini polisi ataupun kejaksaan, agar menghentikan kasus ini. Entah itu tidak mem-P21-kan ataupun penyidik menghentikan. Waduh. Tapi mereka tidak mau minta maaf kepada Pak Jokowi. Ini kan konyol orang-orang ini. Dan tadi, waduh gimana ya, Ferdinand Huta Heian keceplosan apa gimana teman-teman? Katanya PDIP siap mendampingi Pak Prabowo. Waduh. Padahal ketumnya beberapa waktu yang lalu sempat protes ke Pak Prabowo. Katanya mana buktinya kalau merah ini terlibat di Agustus? Loh. Kan Pak Prabowo tidak pernah menuduh merah kalau dia terlibat di Agustus. Yang menuduh itu kan ya media bocor kasar tempe teman-teman. Bukan presiden, bukan pemerintah. Pantesan aja selama ini kalau kalian perhatikan. Dan semakin kesini serangan-serangan PDIP melalui juru bicaranya kepada Mas Wapres Gibran itu semakin kencang loh. Apakah memang gerbong-gerbong banteng ini mengincar kursi wakil? Mengincar kursi 02? Karena kan dia sudah tidak bisa teman-teman melawan Pak Prabowo. Siapa tokoh dia yang bisa mengalahkan Pak Prabowo? Tidak ada. Sekarang siapa tokoh-tokoh yang bisa mengalahkan Pak Prabowo? Tidak ada juga. Pak Prabowo ini sepertinya tidak ada pesaing. Makanya yang bersaing sekarang ini untuk mendapatkan kursi 02. Dan tadi PDIP Banteng melalui Ferdinand Huta Heian katanya siap mendampingi. Waduh, luar biasa. Ya mungkin Ferdinand butuh jabatan juga kali ya. Mungkin teman-teman, mungkin aja. Tapi kalau kita lihat Ferdinand ini kan ya orangnya sangat idealis gitu ya kan, sangat lurus gitu. Beliau memang menjadi pengkritik pemerintah yang sangat objektif katanya ya kan. Padahal yang pertama kali mensomasi Pak JK kalau nggak salah Ferdinand ya kan, tapi akhirnya dia mencabut somasinya teman-teman. Entah kenapa dia mencabut somasinya. Apa karena sudah menonton full video Pak JK atau seperti apa? Karena ya Ade Armando, Grace Natali, Abu Janda itu kan sudah dilaporkan ke polisi oleh 40 ormas apa 60 gitu. Waduh, sampai-sampai Ade Armando keluar dari PSI. Dan PSI sendiri juga mengatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Waduh. Aduh, nggak tahu lagi saya teman-teman. Tapi tadi Om Tom punya pekerjaan baru ya. Ngatur orang buat konferensi pers, ngatur orang buat memberikan omongan-omongannya kepada publik. Aduh, kasihan banget. Dan Roy Suryo nasib kau sepertinya makin buruk, makin tertekan dan sudah tidak ada yang bisa menolong dia sekarang teman-teman. Kuasa hukumnya pun udah pusing karena ya dia menyurat ke Irwasum nggak ditanggepin, menyurat ke DPR juga nggak ditanggepin, menyurat kemana-mana nggak ditanggepin, audiens ke kejaksaan juga ya sekedar audiens. Udah nggak ada jalan keluar buat mereka teman-teman untuk mengelak lagi, tidak ada. Dan mereka diduga tidak punya bukti untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena mengenai Soemitro dan Sumitro, kata Rektor UGM tadi, yaitu sah, dua-duanya sah digunakan. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Mau anak beliau mengatakan namanya Sumitro, ya tapi kalau Rektor UGM mengatakan Soe dan Su itu sah, ya apa boleh buat teman-teman? Apa boleh buat? Ya kan mereka mau ngomong apa? Yang berkepentingan dan yang berwenang sekarang ini kan UGM, bukan anaknya Pak Sumitro. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ya karena yang mengesahkan dokumen-dokumen itu ya UGM.
UGM teman-teman. Jadi ya tidak ada jalan keluar lagi nih bagi Roy Suryo untuk lepas dari jerat bui. Dan konon kabarnya Roy Suryo ini kan mantan napi, pernah masuk penjara karena undang-undang ITE juga kalau nggak salah ya, karena stupa Candi Borobudur itu. Nah sekarang di kasus yang sama sepertinya, ya ancamannya bisa 12-15 tahun lah ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.